Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti pendaftaran saya. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Dongoran, PPG Daldap kategori 2 gelombang 3. Dari IPTS tahun 2024. Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan teks cerpen. Untuk itu, model pembelajaran yang saya gunakan PBL. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Nak? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doanya? Sebelum kita memulai belajar ini, mari kita berdoa dan agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih kepada guru kami yang memimpin doanya. Semoga nanti pelajaran yang diberikan ibu masuk di otak. Oke, kalau begitu kita cek dulu kehadiran. Tanya kepada ketua kelas, hadir semuanya? Hadir? Terima kasih. Baiklah, saya akan menanyakan sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menanyakan pelajaran yang lewat. Masih ingat pelajaran yang lewat? Pelajaran yang lewat? Pelajaran yang lewat yaitu teks cerpen. Siapa yang ingat? Nah, ada yang ingat? Coba. Apa itu ciri-ciri cerpen? Iya. Ciri-ciri cerpen. Ayo. Memiliki variasi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Oh, oke, bagus. Tepuk tangan. Apa itu struktur cerpen? Ayo, siapa yang bisa? Ya, oke. Presentasi komunikasi resolusi kode. Oke, terima kasih. Masih ingat pelajaran yang lewat? Sekarang kita masuk ke materi. Penelitian cerpen. Penelitian cerpen adalah sastra kisah pendek antara kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada struktur kriteria. Itu materi pelajaran kita ialah tentang pengertian cerpen. Sekarang masuklah kita nilai-nilai cerita pendek. Apa? Nilai-nilai cerita pendek. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia dalam karya sastra berwujud makna, ditulis melalui unsur
cerita pendek. Berapa nilai cerita pendek? Ada Ada nilai cerita pendek, ada yaitu yang pertama nilai budaya. Apa? Nilai budaya. Nilai budaya diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Berhubung dengan budaya Melayu, ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut suatu yang buruk akan menimpanya. Itu dinamakan nilai budaya. Nilai budaya. Nilai budaya yaitu turun temurun dari nenek moyang kita. Nilai budaya. Apabila kita meninggalkannya, ada kalanya terjadi yang buruk. Itu dinamakan nilai budaya. Yang pertama tadi nilai budaya, yang kedua nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral, pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dan cerita dibaca atau digatnya. Itu namanya nilai moral. Perilaku. Itu nilai moral, ada perilaku atau susila yang dapat diperoleh pembaca cerita. Itu yang disebut nilai moral. Berbeda dengan nilai budaya. Nilai agama. Yang ketiga, nilai apa? Nilai agama. Nilai agama yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Berbeda dengan kalau nilai agama, bagaimana dengan nilai agama? Anak-anak, bagaimana nilai agama? Menggunakan konsep Tuhan. Lalu apa lagi? Makhluk gaib. Apa lagi? Dosa, pahala, serta surga dan neraka. Ada surga dan neraka. Itu namanya nilai agama. Nilai pendidikan. Apa? Nilai pendidikan. Edukasi. Kita sekarang dalam pendidikan. Ada nilai agama, ada nilai budaya. Sekarang masuklah kita nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses gabungan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengertian, upaya pengajaran dan latihan. Itu nilai pendidikan. Sudah jelas kita ketahui apa itu nilai pendidikan? Apa itu nilai pendidikan? Coba dulu. Nilai pendidikan? Nilai yang berhubungan dengan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengertian dan latihan. Itu nilai pendidikan. Sekarang nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Itu nilai keindahan dan seni. Itu nilai apa tadi? Nilai estetika. Yang terakhir, nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Terakhir tadi nilai Sosial. Setelah kita menonton video piala untuk guru. Bagaimana tadi dengan cerita piala untuk guru? Ya. Masih ada yang ingat apa itu piala untuk guru? Ceritanya? Siapa dulu? Yang ketua kelasnya dulu. Kesimpulannya tadi apa? Kita bonus sekolah. Anak nakal. Nakal. Siapa anak nakal? Bagaimana tadi dengan Cepin? Dia berteri. Berteriak. Kenapa dia berteriak? Karena sudah Dia buat
bertanya dulu yang kawan ini ke sini. Coba, ayo. Tanyakan dulu. Cerita piala untuk guruku. Coba dulu. Ayo. Apa pertanyaannya? Lemparkan pertanyaannya ke teman ini. Ya, coba. Apa yang bikin si Jepi kesal? Ya, oke. Jawab. Apa yang bikin si Jepin kesal? Iya, jawab. Ayo. Menabuk sepatu Dewi. Bahasa India. Karena dia buang sepatu. Dari sini dulu pertanyaan. Yuk. Asri. Ayo. Dari sini pertanyaannya ke Asri. Si Asri ini menentang ini. Menentang. Banding siapapun bertanya dia bisa jawab. Mau bertanya pun dia bisa bikin soal. Ayo. Kenapa si Asri kau? Si Asri menentang pertanyaannya. Ayo. Dia akan menjawab. Ya pendek yaitu apa judulnya? Apa judulnya? Sekarang masuklah kita yaitu Tejo dan Harapan cerita pendek. Bacakan dulu cerita. Ya. Bacakan dulu. Di sini. Di depan. Dengarkan ya ceritanya ya. Tejo adalah anak dari keluarga yang kurang mampu. Ayah dan ibunya seorang pemulung yang kesehariannya mencari barang bekas di sekeliling mereka dan yang ada di pinggir jalan, bahkan tempat sampah sekalipun mereka mengambilnya dengan rasa semangat dan tidak ada rasa malu. Mempunyai pekerjaan sebagai pemulung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka berusaha mencari uang dengan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Mereka yang serba kekurangan. Tejo duduk di kelas 9 sekolah menengah pertama yang merupakan sekolah favorit yang ada di Jakarta. Walaupun dia anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia termasuk siswa yang pandai, bahkan dia selalu mendapat ranking di kelasnya. Setelah pulang sekolah, Tejo selalu membantu ibunya mencari barang bekas yang ada di pinggir jalan atau tempat sampah dengan bekal karung dan besi yang dibuat seperti mata kail dan berpakaian lusuh kotor. Suatu hari Tejo mendengar pengumuman bahwa ujian nasional akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Semua teman kelas Tejo membicarakan tentang sekolah menengah atas yang termasuk sekolah favorit yang ada di Jakarta. Tetapi Tejo hanya duduk diam di bangkunya karena dia bingung apakah dia bisa melanjut ke sekolah lagi atau tidak, karena dia merasa tidak akan mampu dengan ayah dan ibunya yang bekerja sebagai pemulung jalanan. Bel pulang berbunyi dan guru mata pelajaran mengakhiri kegiatan belajar mengajar di kelas dan mempersilahkan semua siswa untuk pulang ke rumah masing-masing. Tetapi aneh tak seperti biasanya yang dilakukan oleh Tejo. Biasanya setelah berbunyi dia langsung bergegas untuk pulang dan membantu kedua orang tuanya untuk bekerja. Sore hari pun datang, tak terasa bahwa Tejo tertidur di kelas dan dia langsung mengemasi buku dan bolpoinnya dan dimasukkan ke dalam tas. Lalu dia keluar dari ruang kelas. Ternyata suasana sekolah sudah sangat sepi. Yang ada hanya Pak Tarmin, tukang kebo sekolah. Pak Tarmin bertanya kepada Tejo,
Kenapa jam segini baru pulang tak seperti biasanya? Dengan muka lesu dan lemas, Teja menjawab, aku tertidur di kelas Pak. Lalu dia langsung pulang ke rumahnya. Itu tadi cerita yang dibacakan oleh temanmu. Marilah kita simak bacakan oleh Iwan. Kenapa si Tejo tertidur di bangkunya? Siapa yang bertanya? Gurunya. Guru si Tejo. Dia bertanya. Apa jawab si Tejo? Yang menjawab ini dulu. Apa jawab si Tejo? Kata temanmu tadi, kenapa si Tejo tertidur di bangkunya? Jawab. Apa jawabnya? Ayo. Kenapa si Tejo tertidur di bangkunya? Jawab. Kenapa si Tejo tertidur di bangkunya? Aduh. Ya apa? Iya, oke. Tepuk tangan untuk temanmu. Karena si Tejo membantu orang tuanya. Setelah ayahnya, si Tejo tadi cerita yang dibacakan teman tadi, si Tejo memulung Sampah. Walaupun si Tejo anak susah, tetapi dia pintar. Dia mendaftar ke SMA. Iya, dia mendaftar ke SMA 1 Harapan Jakarta. Ibu akan membagikan KPD. Jawab pertanyaan. Betul apa? Ya, Bu. Betul lagi. Gelap buku. Betul apa? Geser. Oh. Bismillah, terkan.
Harap-harap satu. Ayah dan ibunya seorang pemulung dan yang keseharian yang dari barang bekas bisikin mereka dan yang di pinggir jalan bahkan tempat sampah. Sekalipun mereka mengambil dengan semangat dan tidak ada rasa malu. Paragraf kedua. Dalam bidang sekolah menengah. Pertama yang merupakan favorit yang ada di Jakarta, walaupun dia anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia termaksud siswa yang pandai, bahkan dia selalu mendapat ranking kelasnya. Kepinan. Yang seharinya mencari barang bekas dengan rasa semangat dan tidak ada rasa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka berusaha mencari yang memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang serba kekurangan. Sekarang kita menyanyi. Lagu apa, Bu? Lagu cinta. Kalau kita nanti pulang kita di mana? Silakan. Sekarang kita adalah di Pendidikan. pendidikan. Sudah jelas kita ketahui apa itu nilai pendidikan, apa itu nilai agama, apa itu nilai etika, nilai sosial. Ada kan? Apa yang pertama? Siapa bisa? Nilai apa yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nilai sindika. Ada 6 nilai-nilai cerita yaitu yang pertama nilai nilai. Oke, yang kedua nilai moral. Coba, ayo. Kepada anak kami semua, kita untuk mengambil berkahnya untuk terakhir kita pelajaran kita ini, baiklah kita ucapkan dengan mengucap